Ya, cetak sejarah baru. Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah dihubungi PSSI, Damian Van Gijs jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Erick Thohir sebut PSSI akan buat Liga 4 sebagai terobosan baru sepak bola Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya. Ya, Timnas Indonesia mencetak sejarah masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket putaran ketiga didapat setelah Timnas Indonesia berhasil menggasak Filipina dengan skor 2-0 dalam laga terakhir putaran kedua melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa hari ini. Tampil di hadapan sekitar 70.000 penonton, Timnas Indonesia tampil kesetanan. Ya, sejak menit awal babak pertama, tim asuhan Sintayong terlihat terus menekan, sejumlah peluang tercipta, namun pertahanan Timnas Filipina ternyata mampu meredam serangan dari Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Namun tampil terus menyerang, gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta di menit ke-32. Tom Haye melepaskan tembakan terarah dari luar kotak penalti yang gagal dihalau oleh kiper lawan. Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia pun bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, Timnas Filipina tampil berbeda. Mereka tampil lebih lepas dengan mampu menusuk pertahanan Timnas Indonesia. Namun, Timnas Indonesia tak mau tertekan. Lewat tendangan bebas Nathan, Rizky Ridho berhasil menggandakan keunggulan Timnas Indonesia pada menit ke-56. Hingga menit ke-90, skor tidak berubah. Hasil ini membuat Indonesia mampu mencetak sejarah dengan lolos putaran ketiga Piala Dunia. Timnas Indonesia yang berada di grup F tampil sebagai runner-up, mendampingi Timnas Irak yang menjadi juara grup. Timnas Indonesia memang belum pernah melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian terbaiknya Timnas Garuda adalah lolos ke putaran kedua seperti tahun 1986 dan saat ini. Timnas Indonesia akan bermain di putaran ketiga yang menggunakan format grup dengan 18 tim. Setiap grup akan diisi oleh 6 tim dengan 2 tim teratas dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko yang akan dimulai pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Sementara itu, salah satu pemain keturunan Indonesia, Damian Van Gijs, mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain Timnas Indonesia. Damian Van Gijs mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI, Hamdan Hamedan. Saat itu pemain berusia 20 tahun ini dikontak bersama. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda ini mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang kepada klubnya Telstar U21 untuk melihatnya berlatih. Ya, dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding. Sebab jika PSSI bersedia memantaunya ketika bertanding, mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 19 Maret 2004 tersebut sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini menjelaskan dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat Timnas Indonesia. Dan ini tentu saja menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola. Apalagi Damian mengakui punya darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor. Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda. Sebetulnya sih nama Damian Van Gijs sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI ketika usianya menginjak 18 tahun. Pertemuannya ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain Timnas Indonesia U20. Sebab saat itu Sintayong sempat mempersiapkan Timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan membuat Liga 4 sebagai bentuk terobosan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini tidak menjelaskan secara detail regulasi untuk Liga 4. Namun menurutnya kehadiran Liga 4 bisa menjadi opsi mencari bibit-bibit terbaik pesepak bola Indonesia. Jika benar akan diadakan Liga 4, maka ini terobosan baru yang dilakukan oleh PSSI. Sebelumnya, kompetisi sepak bola Indonesia hanya ada di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Erick Thohir memang dari awal ingin melakukan transformasi besar-besaran untuk sepak bola tanah air. Apalagi yang mengetahui bahwa kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 berada di peringkat ke-28 Asia. Ya, kompetisi sepak bola Indonesia itu rankingnya berada jauh dari Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina.
Erick Thohir tidak mau ranking kompetisi sepak bola Indonesia terus berada di bawah 4 negara tersebut dan bertekad untuk memajukannya. Dan setelah diadakannya Liga 4 untuk menaikkan terobosan di sepak bola Indonesia, nantinya akan ada penambahan kuota pemain asing menjadi 8 nama untuk setiap klub Liga 1 di musim 2024-2025. Tujuannya agar klub-klub Liga 1 bisa bersaing di Asia sehingga mampu menjadi indikator kenaikan ranking kompetisi Indonesia.